Pagi harinya Felicia tidak kerja karena tidak ada pesanan dan dia pun memilih untuk menyiapkan keperluan sang anak. Hari ini adalah hari pertama Adriel masuk PAUD. Felicia memang mendaftarkan sang anak di salah satu sekolah yang sama dengan Amanda. Sehingga Ril bisa sekalian dijaga oleh Mbak Suci. Dia memang sudah tidak bekerja lagi setelah Amanda sang anak masuk TK tahun ini. "Sayang, bangun yuk mandi terus kita sarapan," katanya mau sekolah, ucap Felicia membangunkan Adriel yang masih saja tidur. Mendengar kata sekolah membuat Adriel membuka matanya lebar-lebar dan bangun dari tidurnya menuju ke kamar mandi. Di usia yang masih 3 tahun Adriel sudah bisa mandi sendiri dan juga pakai baju sendiri. Hal itu memudahkan Felicia, yang masih harus di dapur untuk menyiapkan sarapan untuk sang anak dan keluarga lainnya. Felicia hanya bisa melihat tingkah sang anak yang sangat antusias sekali untuk sekolah. Dia sudah menanyakan dari jauh-jauh hari tentang kapan Ril akan sekolah kepada Felicia. "Sayang, yuk sarapan," pekik Felicia di ambang pintu kamarnya dan Adriel segera keluar dengan pakaian yang sudah Felicia belikan. "Wah, gantengnya anak mama ini," ucap Felicia sambil mencium pipi kanan dan kiri Adriel. "Mama jangan cium-cium, Il udah mandi dan wangi ini," pekik Adriel tidak ingin dicium oleh sang mama membuat Felicia ketawa, lucu dibuatnya masih kecil sudah tidak mau dicium lagi. "Ya udah ayo kita sarapan abis itu kita berangkat deh," ucap Felicia. Mereka pun sarapan dengan tenang dan sesekali Wulia juga menggoda Adriel tentang sekolahnya. Mulai dari gurunya yang garang dan juga pelajaran yang banyak dan memusingkan. "Ril, awas loh ya, hati-hati sama gurunya, pasti jahat El," ucap Wulia menakut-nakuti Adriel. "Mama, auntie Lia loh." Aduh, Adriel tidak suka dengan ucapan auntinya tadi. "Wulia udah dong, jangan godain anak aku terus," sahut Felicia. Mereka pun kembali sarapan hingga tibalah Mbak Suci dan juga Amanda yang sudah cantik saja dengan seragam sekolah nih. Adriel memang belum memiliki seragam karena dia baru hari ini sekolah. "Ayo Fel," ajak Mbak Suci saat Felicia dan juga yang lainnya sudah selesai sarapan. "Iya, Mbak." "Ya udah Mbok, aku sama Ril berangkat dulu ya," pamit Felicia. "Iya, Nduk. Kamu hati-hati ya," balas Mbok Sumi. Felicia pun mencium tangan Mbok Sumi dan juga diikuti oleh Adriel yang berada di samping sang mama. Dia juga tak lupa mencium tangan auntie-auntinya. Setelah beberapa menit mereka pun sudah turun dari bis dan menuju ke sekolahan tersebut. Banyak anak yang ingin bersekolah membuat Adriel sangat antusias melihatnya. Dia sangat tidak sabar untuk masuk dan bertemu dengan teman-teman barunya. "Fel, Mbak antar Amanda dulu ya," sahut Mbak Suci. "Iya, Mbak. Aku mau ajak Ril ke gurunya aja dulu," sahut Felicia dan diangguki oleh Mbak Suci. Felicia pun menemui guru Adriel untuk menyapa dan juga memperkenalkan Adriel yang baru pertama kali masuk ke sekolah. "Permisi Bu," sapa Felicia. "Silahkan Bu," balas Bu Iza guru Adriel. "Permisi Bu, saya Felicia dan ini Adriel anak saya. Saya rencananya ingin mendaftarkan Adriel di PAUD ini Bu," ucap Felicia. Bu Iza pun dengan senang hati menyambut kedatangan Adriel sebagai murid baru. Felicia juga segera membayar semua biaya yang dibebankan kepada wali murid dan juga mengambil seragam yang sudah disediakan. Kemudian Bu Iza pun membawa Adriel ke kelas dan memperkenalkan Adriel kepada murid yang lain. Untungnya saja Adriel mendapat sambutan yang baik oleh murid yang lain. Hal itu membuat Felicia lega dan juga senang karena sang anak bisa berbaur dengan yang lainnya.
Felicia pun duduk di ruang tunggu untuk wali murid dan ada beberapa wali murid juga yang ada di sana menunggu anak-anaknya. Mereka menyapa Felicia dan sebaliknya juga, Felicia menyapa ibu-ibu tersebut agar akrab. "Nganterin anaknya, Bu?" tanya salah satu ibu yang dekat dengan duduk Felicia. "Iya, Bu," jawab Felicia. Mereka pun berkenalan satu sama lainnya. "Mbak, aku mau ke minimarket depan dulu ya, mau ambil uang," ucap Felicia kepada Mbak Suci yang tadi sudah datang ke Felicia. "Iya, biar Mbak yang jaga Ril," sahut Mbak Suci. Felicia pun segera pergi ke depan dan menuju ke minimarket yang kebetulan ada ATM di sana. Felicia bisa mengambil uang di sana. Uangnya tadi sudah habis untuk membayar biaya sekolah Adril. Cuma sisa sedikit. Bagaimana jika nanti di perjalanan Adril ingin beli sesuatu, maka Felicia harus berjaga-jaga akan sesuatu yang tak menentu, bukan? Felicia sudah sampai di minimarket dan segera menuju ke ATM yang berada di dalam sana. Ada beberapa antrian sehingga mau tidak mau Felicia harus menunggu. Di sisi lain Ziko sedang melakukan perjalanan bisnis ke Bogor dan kebetulan juga Adi sedang membeli air mineral. Mata Ziko malah fokus dengan satu titik, yaitu seorang wanita cantik yang dari kemarin membuat Ziko frustasi karena sikapnya. Siapa lagi kalau bukan Felicia? Ziko tak sengaja melihat Felicia yang masuk ke dalam minimarket. Membuatnya penasaran. Dia pun terus saja memandangi Felicia hingga Felicia keluar dan kembali ke sekolah kanak-kanak. Ziko terus saja melihat ke arah sana dan sedikit terkejut pasalnya kenapa Felicia memasuki ke sana. Apakah dia sedang mengantarkan ponakannya ke sekolah? Akan tetapi waktu Adi mencari biodata Felicia di sana tertera bahwa Felicia anak tunggal dan juga orang tuanya juga tidak mempunyai kerabat sama sekali. Terus mengapa Felicia ke sana? Tiba-tiba pikiran Ziko melayang berpikir negatif, apakah Felicia sudah menikah dan juga sudah memiliki anak? Maka dari itu dia ke sana, karena jika dipikir-pikir, bisa saja Felicia keluar dari perusahaan kemudian menikah dan langsung hamil, maka itu akan sangat masuk akal bagi Ziko. Tak lama Adi pun datang tanpa tahu apa yang sedang bosnya itu pikirkan. Adi pun melajukan mobilnya menuju ke Bogor tempat pertemuan. Sepanjang perjalanan Ziko terus saja melamun dan memikirkan kenapa Felicia, kenapa dia bisa berada di sekolah tersebut, dan juga selama ini ternyata Felicia sepertinya tinggal di pinggiran kota yang cukup kumuh. "Adi, segera kamu cari tahu semuanya tentang Felicia lagi," perintah Ziko membuat Adi sedikit kaget, namun dia langsung menetralkan ekspresinya. Ternyata dari tadi tuannya memikirkan perempuan yang sudah membuat hati bosnya itu tak karuan. "Maksud tuan?" tanya Adi yang mencoba untuk sedikit membuat bosnya itu kesal. "Mungkin akan jauh lebih seru cari tahu tentang Felicia Ines Gianina," ucap Ziko dengan tegasnya. Bahkan Adi yang mendengar tuannya menyebut nama Felicia dengan lengkap membuat Adi salut. Karena jarang-jarang sekali bosnya itu mengingat nama seseorang kalau bukan orang itu penting baginya. "Baik, tuan," jawab Adi singkat kemudian melajukan lagi mobilnya hingga ke tempat tujuan mereka. Sedangkan Felicia, setelah mengambil uang dia segera kembali ke dalam sekolah, dan melihat sang anak dan juga teman-temannya yang lain baru saja keluar dari kelas karena jam istirahat sudah tiba. "Mama," pekik Adril menghampiri sang mama yang baru saja masuk ke dalam area depan kelasnya. "Sayang," sahut Felicia juga memeluk sang anak yang terlihat bahagia sekali. "Mau makan?" tanya Felicia dan langsung diangguki oleh Ril. Felicia pun membuka bekal yang ia siapkan tadi pagi untuk sang anak.
cumi saus tiram yang ia bawa dari acara kemarin dan juga sayur asam kesukaan Adril. Yuk makan sayang, ucap Felicia menyuruh sang anak untuk makan. Vel, panggil Mbak Suci yang membawa Amanda yang baru saja jam istirahat. Mbak sini makan, ucap Felicia. Mbak Suci pun duduk di bangku samping Felicia dan membuka bekalnya juga untuk sang anak. Adril dan Amanda pun makan bekal mereka dengan lahap dan sesekali mereka juga saling menyuapi satu dengan yang lainnya. Udah selesai? Tanya Felicia. Sudah Ma, jawab Adril. Sekarang minum ya, ucap Felicia. Adril pun minum air putih yang sudah disediakan oleh Felicia. Rasanya senang karena sang anak sangat lahap sekali makannya membuat Felicia merasa sangat senang. Setelah itu jam istirahat pun selesai dan Adril dan Amanda pun kembali ke kelas mereka masing-masing sedangkan Mbak Suci menemani Felicia di sana. Vel, panggil Mbak Suci. Iya, Mbak. Balas Felicia singkat. Vel, Mbak mau tanya sama kamu. Tanya aja Mbak, sahut Felicia. Kamu apakah tidak ingin memberitahukan tentang Adril kepada Pak Ziko? Tanya Mbak Suci karena merasa kasihan juga Adril kurang kasih sayang dari ayah kandungnya. Felicia hanya diam tak menjawab pertanyaan dari Mbak Suci. Felicia bingung. Dia tahu bagaimana kekhawatiran dari Mbak Suci dan juga keluarganya yang lainnya. Tapi Felicia juga takut akan nantinya dia dan juga sang anak akan dipisahkan atau bahkan keluarga Adiguna tidak mau menganggap Adril sebagai keturunan mereka. Vel, panggil Mbak Suci karena tak dapat jawaban dari Felicia. Mbak aku mau ke toilet dulu ya, pamit Felicia meninggalkan Mbak Suci sendirian di sana. Dari sikap Felicia Mbak Suci bisa tahu kalau Felicia masih menutup dirinya untuk memberitahukan Ziko tentang sang anak. Amanda saja tidak bertemu dengan sang ayah selama 1 minggu sudah sangat kangen dan rewel. Bagaimana dengan Adril yang tidak pernah bertemu dengan sang ayah saat dia lahir? Aku harus bantu Adril bertemu sama papanya. Felicia aku minta maaf. Tapi ini demi kebahagiaan Adril. Sekarang sudah bukan waktunya lagi kamu menderita. Sekarang ini waktunya kamu untuk berbahagia dan bersenang-senang Vel. Gumam Mbak Suci penuh tekad akan nasib Felicia dan juga Adril ke depannya. 2 minggu kemudian. Setelah hari itu Felicia dan Ziko tidak pernah bertemu lagi dan juga semuanya berjalan lancar tidak ada hambatan. Bahkan pekerjaan Felicia semakin banyak orderan sehingga dia terus saja bekerja. Terkadang dia tidak bisa mengantarkan Adril ke sekolah, dia hanya menitipkan ke Mbak Suci karena Felicia harus bekerja. Untungnya saja hari ini Felicia libur dan juga kebetulan sekali juga weekend. Felicia berencana untuk membawa Adril jalan-jalan kemanapun yang ia suka. Yang terpenting sang anak senang maka Felicia juga akan senang dan bahagia. Di sisi lain Ziko sedang sarapan dengan orang tua dan juga kakek dan neneknya di meja makan. Semuanya sangat hening tidak ada perbincangan. Ven, nanti kita ke mall ya. Ajak nenek Vivin karena merasa bosan di mansion besar ini karena tidak ada yang meramaikan. Seorang cucu buyut yang diinginkan oleh nenek Vivin. Iya, Bu. Jawab Mama Feni. Dan mari kita cari mantu karena ibu sudah tidak betah sendirian di sini tanpa ada cucu buyut di sini. Ucap nenek Vivin dengan sewotnya. Felicia sedang bersiap-siap untuk berangkat. Adril memilih untuk ke taman saja. Tetapi Felicia merekomendasikan Timezon untuk sang anak. Adril pun senang. Wah cucu Mbok mau kemana nih? Tanya Mbok Sumi yang habis dari dapur melihat Adril yang keluar dari kamar dengan pakaian rapinya.
Il mau ke mall Mbok, mau main ke Timezon. Pekik Adril sangat senang. Kamu ada uang Nduk? Tanya Mbok Sumi pelan agar Adril tidak mendengarkannya. Ada kok Mbok, kebetulan juga kemarin Felicia habis gajian. Ucap Felicia kemudian pamit pergi karena Adril yang terus menarik tangan sang mama agar segera pergi. Perjalanan cukup jauh karena mall ada di pusat kota di mana sang anak bisa sepuasnya di Timezon, tempat para anak-anak kecil bermain di dalam mall. Sampai di sana Adril segera bermain, tak lupa Felicia juga membekali masker untuk Adril karena di pusat kota ini dia takut. Siapa yang tidak kenal dengan Ziko Pratama Adiguna? Jika mereka melihat wajah Adril yang sangat mirip dengan Ziko maka bisa gawat. Untungnya saja Adril paham dan mau memakainya. Nenek Vivin dan Mama Feni sudah berada di mall milik keluarga Adiguna. Mereka mencari-cari baju dan juga beberapa barang yang menurut mereka bagus. Maklumlah ya ibu-ibu, kalau udah soal belanja gak bisa diganggu-gugat. Tanpa sengaja mereka melihat anak yang mereka lihat di supermarket waktu itu. Membuat Mama Feni dan Nenek Vivin pun mendekat. Kebetulan sang ibu tidak ada di sana. Siapa lagi kalau bukan Adril, sedangkan Felicia sedang ke toilet sebentar. Nak, panggil Mama Feni, membuat Adril pun menoleh dan langsung mengingat dua orang yang pernah ia tabrak itu. Tante supermarket ya? Tanya Adril yang langsung mengenali mereka. Iya, Nak. Jawab Nenek Vivin merasa seperti sangat dekat dengan anak tersebut. Maaf untuk kejadian waktu itu ya Bu. Ucap Adril karena merasa bersalah. Iya, gak apa-apa kok. Mama kamu kemana sayang? Tanya Mama Feni. Mama lagi ke toilet, jawab Adril sambil menunjuk arah toilet. Tak lama Felicia pun keluar dari toilet dan segera menuju ke arah sang anak yang sedang berbicara dengan orang yang tidak Felicia kenal. Felicia pun sampai di sana, Adril segera memanggil sang mama. Felicia juga belum sempat melihat dua orang ibu-ibu yang menemani Adril. Mama. Pekik Adril. Sayang, kamu bicara sama siapa? Tanya Felicia kemudian melihat kedua orang ibu-ibu tersebut. Hal itu langsung membuat Felicia terkejut karena dia sangat kenal dengan baik wajah Mama Feni, ibu dari ayah anaknya ini. Hal itu membuat Felicia langsung gugup dan tak tahu harus bagaimana. Mama kenapa? Tanya Adril karena melihat sang mama yang sangat gugup saat melihat dua ibu-ibu tersebut. Mama gak apa-apa kok. Udah mending kita pulang ya sayang. Ajak Felicia merasa gugup dan bergetar. Sedangkan Mama Feni dan Nenek Vivin hanya melihat saja, sepertinya mama dari bocah tersebut sangat ketakutan. Membuat mereka berdua tidak tahu harus merespon bagaimana. Jujur saja mereka ingin tahu apakah bocah kecil tersebut ada hubungannya dengan Ziko. Dari wajahnya saja sudah bisa Mama Feni dan Nenek Vivin tebak kalau itu adalah cetakan Ziko waktu kecil dulu. Nak sebentar. Ucap Mama Feni menghentikan Felicia yang akan kabur dengan Adril di genggamannya. Fel berusaha untuk kabur dan tak menjawab panggilan dari Mama Feni, namun Mama Feni melihat Felicia terus saja menghindar, akhirnya dia pun mencekal tangannya agar bisa berbicara dengan Felicia. Nak, Tante mohon bicara sebentar dengan Tante. Pinta Mama Feni membuat Felicia merasa iba dan tak tega. Akhirnya mau tidak mau Felicia pun berhenti dan membalikkan badannya melihat ke arah Mama Feni dan juga Nenek Vivin. Mereka sepertinya sedang berharap akan sesuatu. Ada apa ya Bu? Tanya Felicia. Ayo cari duduk dulu ya nak. Ada sesuatu yang pingin Tante tanyain. Sahut Mama Feni. Segera mereka mencari tempat duduk yang kebetulan sekali sedang kosong.
Adril hanya mengikuti sang mama saja tanpa tahu kenapa mamanya mengikuti ibu-ibu tadi. Sampai di sana mereka segera duduk dan menyuruh agar Felicia juga duduk. "Duduk nak," ucap Nenek Vivin berharap semoga saja apa yang ia inginkan benar-benar. Jujur Nenek Vivin tidak suka dengan rumor yang beredar tentang kedekatan sang cucu dengan artis itu. "Nak, saya ingin bertanya apakah benar anak kecil ini anak kamu?" tanya Mama Fanny membuat Felicia ketar-ketir. "Iya, Bu. Kalau mau tahu ada apa ya?" tanya Felicia mencoba untuk menetralkan jantungnya yang terus berdegup kencang. "Namanya siapa sayang?" tanya Nenek Vivin kepada Adril. "Adil Nek," sahut Adril dengan polosnya. "Adril?" tanya Nenek Vivin memastikan, dan langsung mendapat anggukan dari bocah kecil tersebut. "Kalau kamu namanya siapa nak?" lanjut Nenek Vivin. "Felicia Nek," balas Felicia dengan mencoba untuk tetap ramah kepada orang yang lebih tua lagi. "Nak, ibu mau ngomong kalau Adril anak-nak Felicia sangat mirip sekali dengan anak ibu waktu kecil dulu. Entah kenapa ibu ngerasa kalau anak-nak Felicia ini seperti adalah anak dari anak ibu," ucap Mama Fanny, sedangkan Felicia yang mendengarkan hal tersebut langsung terkejut. Tetapi langsung Felicia sembunyikan dengan mengkondisikan wajahnya agar tidak kentara. "Maaf, maksud ibu bagaimana ya? Ini anak saya dan juga anak suami saya. Jadi tolong jangan mengatakan hal yang tidak-tidak. Jika suami saya mendengar hal tersebut, saya yakin dia akan sangat kecewa dan juga marah," tutur Felicia mencoba mencari alasan dengan berpura-pura sudah bersuami padahal sih masih belum. "Maafkan kami nak, kami hanya mengira saja, maka dari itu kami berbicara untuk memastikan saja. Kami sangat ingin cucu dan anak kami belum juga mengabulkannya, bahkan istri saja dia belum ada," ucap Mama Fanny. "Udah ya Bu, lebih baik saya permisi karena saya juga harus segera pulang, suami saya pasti sudah mencari saya," pamit Felicia dengan membawa Adril juga pulang. "Mama, kenapa kok marah-marah sama ibu-ibu tadi?" "Gak boleh gitu loh Ma," ucap Adril tidak suka saat melihat sang mama marah-marah kepada orang yang lebih tua, karena mamanya sendiri yang mengajari Adril agar tidak seperti itu. "Iya, maaf ya sayang, tadi Mama cuma kelepasan, nanti kalau Mama ketemu lagi sama ibu-ibu itu Mama akan minta maaf," sahut Felicia saat mereka sudah berada di pinggir jalan menunggu bis atau angkutan umum. Sedangkan Mama Fanny dan juga Nenek Vivin merasa sedikit sedih karena harapannya akan bocah kecil itu pupus. Ternyata wanita tersebut sudah memiliki suami dan ayah dari anak tersebut. Dengan kesedihan mereka pun memilih untuk pergi dari mall dan kembali ke mansion keluarga Adiguna. "Loh Mama sama Ibu kok udah pulang? Kenapa wajah kalian berdua?" sahut Papa Teguh melihat wajah istri dan ibunya yang sedang sedih itu, namun tidak ada jawaban. Mereka pun kembali ke kamar mereka. Papa Teguh dan Kakek Indra pun merasa sangat bingung karena tidak biasanya para wanita itu bersikap seperti itu. "Kenapa Gu sama wanita-wanita itu?" tanya Kakek Indra, dan Papa Teguh langsung mengangkat bahunya tidak mengerti. Saat sedang menunggu angkutan umum di depan mall, Adril tiba-tiba saja rewel ingin kembali ke dalam dan bermain lagi di Timezone. Sekarang memang masih siang hari dan di luar juga sangat panas, sehingga membuat Adril menjadi sangat rewel karena memang Adril tidak betah akan hawa panas, dia lebih suka hawa dingin.